Pada hari pertama, Ibu Thompson berdiri di depan para muridnya di kelas 5. Ia mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya guru-guru pada umumnya berkata, bahwa ia akan mencintai mereka semua tanpa membeda-bedakan. Bagaimanapun hal itu mustahil, sebab di barisan depan duduk dengan tidak bersemangat dan penuh kelesuan tersandar di kursinya seorang anak bernama Teddy Stala. Ibu Thompson telah melihat Teddy tahun-tahun sebelumnya, dan ia mencatat bahwa Teddy tidak bermain dengan anak-anak lain. Pakaiannya lusuh dan kotor. Dan bagi Ibu Thompson, Teddy bisa jadi tidak menyenangkan. Hal ini menjadi kenyataan ketika Ibu Thompson harus menandai kertas ulangan Teddy dengan tinta merah. Ia mencoret dengan tanda X tebal dan menulis di sudut atas kertas tanda F, Y, yang berarti gagal. Di sekolah mana Ibu Thompson mengajar, setiap guru diminta untuk melihat ulang catatan guru sebelumnya terhadap setiap murid. Dan dia meninjau catatan tentang Teddy. Tentu setelah semua catatan anak yang lain dibacanya. Bagaimanapun, ketika dia melihat catatan pada file Teddy, dia sangat terkejut. Guru kelas 1 yang mengajar Teddy menulis, Teddy adalah seorang anak yang cemerlang dan selalu siap tertawa bersama teman-temannya. Dia mengerjakan semua tugas dengan rapi, sopan, santun dan gembira. Guru kelas 2 Teddy menulis, Teddy adalah murid yang luar biasa, disukai oleh teman sekelasnya. Namun, dia dalam kesulitan. Ibunya menderita penyakit yang tak tersembuhkan dan berada di rumah dalam perjuangan. Guru kelas 3 menulis, kematian ibunya telah membuat Teddy sangat terpukul. Teddy telah mencoba melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukannya, tapi ayahnya tak peduli. Dan keadaan ini tentu sangat berdampak pada Teddy apabila tidak ambil langkah pemecahannya. Guru kelas 4 menulis, Teddy menyendiri dan tidak tertarik pada pelajaran di sekolah. Dia tidak punya teman dan terkadang tertidur di kelas. Sekarang Ibu Thompson menyadari akar masalahnya dan dia sangat malu pada dirinya. Dia merasa sangat senang ketika murid-murid membawakannya kado Natal yang terbungkus dengan kertas mengkilat dan pita-pita cantik, kecuali kado dari Teddy.
Kadonya terbungkus seadanya dengan kertas bekas pembungkus barang. Ibu Thompson merasa sedih dan membukanya di antara kado-kado lainnya. Beberapa murid mulai tertawa ketika melihat gelang Remington dengan beberapa batunya telah lepas dan sebuah botol parfum yang isinya tinggal seperempat. Tetapi Ibu Thompson menghentikan gelak tawa anak-anak ketika dia mengatakan bahwa gelang itu cantik sekali, lalu memakainya dan mengoleskan parfum itu di lengannya. Pada hari itu, Teddy Stallard menunggu hingga jam terakhir hanya untuk mengatakan, "Ibu, hari ini harummu persis sama dengan harum mama saya." Setelah anak-anak semua pergi, Ibu Thompson menangis hampir 1 jam. Sejak hari itu, ia mulai berhenti mengajar membaca, menulis, dan matematika, dan dia mulai mengajar anak-anak. Ibu Thompson memberikan perhatian khusus kepada Teddy. Sejak itu pikiran Teddy mulai hidup kembali. Semakin Ibu Thompson memberi semangat, maka Teddy memberinya respon yang luar biasa. Pada akhir tahun, Teddy telah menjadi murid yang paling pintar di kelas itu. Dan tentang kebohongannya bahwa ia akan mencintai setiap murid secara sama, ternyata Teddy telah menjadi salah satu murid kesayangannya. Setahun kemudian, Ibu Thompson memperoleh surat di bawah pintunya dari Teddy yang mengatakan bahwa dia adalah guru terbaik yang pernah diperoleh seumur hidupnya. Enam tahun kemudian, ia memperoleh surat dari Teddy, di mana Teddy menulis bahwa ia telah menyelesaikan kelas 3 SMA, dan Ibu Thompson masih menjadi guru terbaik yang pernah ada dalam seluruh hidupnya. 4 tahun setelah itu, Ibu Thompson memperoleh surat lain yang mengatakan bahwa dia masih di bangku sekolah dan segera akan lulus dari akademi dengan predikat lulusan terbaik. Dan sekali lagi, ia memastikan bahwa Ibu Thompson masih tetap guru terbaik dan luar biasa yang pernah dipunyainya seumur hidupnya. 4 tahun selanjutnya berlalu dan sebuah surat lagi diterima oleh Ibu Thompson. Setelah menyelesaikan sarjana, dia memilih untuk melanjutkan S2 dan Ibu Thompson tetap guru terbaik yang pernah ia punyai. Tetapi sekarang namanya sudah lebih panjang. Surat itu ditandatangani oleh Theodore F. Stallard, MD. Kisah tidak berakhir di sini. Masih ada sepucuk surat lagi pada musim semi. Teddy memberitahukan bahwa ia telah menemukan seorang gadis dan akan segera menikah dengannya. Dijelaskan
bahwa ayahnya telah meninggal 2 tahun yang lalu dan sangat menginginkan bahwa Ibu Thompson dapat setuju duduk menggantikan mamanya pada pesta pernikahan itu. Tentu Ibu Thompson menyetujuinya, dan coba duga apa yang dilakukannya. Dia memakai gelang Renaissance yang beberapa batunya telah lepas, dan lebih dari itu, dia menggunakan parfum untuk memastikan bahwa Teddy akan mengingat apa yang dipakai mamanya ketika bersama merayakan Natal terakhir kalinya. Mereka memeluk satu dengan yang lainnya, dan Dr. Stalam membisikkan di telinga Ibu Thompson, "Terima kasih, Ibu telah mempercayai. Ibu telah membuat aku merasa penting dan menunjukkan kepadaku bahwa aku bisa melakukan sesuatu secara berbeda." Ibu Thompson dengan berlinang air mata berbisik balik, "Engkau salah, Teddy. Justru engkaulah yang telah mengajarkan aku bagaimana membuat suatu berbeda. Sebelumnya aku tidak tahu bagaimana mengajar hingga bertemu denganmu. Ketika kita tidak pernah tahu dari dampak yang akan terjadi pada diri orang lain atas tindakan yang kita lakukan, walaupun itu hanya sebuah rutin dan kewajiban, tapi bagi mereka akan berbekas lama dalam hidup, yaitu murid-murid kita. Oleh karena itu, silahkan mempertimbangkan hal ini dalam perjalanan hidup Anda selanjutnya, dan cobalah membuat sesuatu yang berbeda atas hidup seseorang mulai saat ini, yaitu murid yang kita berikan perlakuan dalam belajar.